3-05. Sudah campur? Boy! Tahan! Melihat keributan yang terjadi, Joe segera memposisikan dirinya ke tengah. Memberi jarak antara Boy dan Raffi. Satu tangannya menahan dada Boy, sementara satu tangan lainnya menekan dada Raffi. Tenang, jangan pakai kekerasan! Ujarnya menekan. Lalu cara apa yang pantas digunakan untuk laki-laki yang berani melecehkan perempuan seperti dia? Amarah Boy masih meletup-letup. Ingin maju menghantam Raffi, tetapi Joe terus menghalangi. Istighfar. Om paham kamu marah. Tapi tenang dulu, Boy. Masalah tidak akan selesai dengan kekerasan. Istighfar, tenang. Astagfirullah. Boy membuang napas kasar. Matanya memerah, kedua tangannya terkepal kuat hingga urat nadi tampak menonjol. Luapan amarah itu akhirnya ia lampiaskan dengan menghantamkan kepalan tinjunya ke dinding kamar, menciptakan luka pada tulang pangkal jarinya. Joe memandang dua lelaki di hadapannya secara bergantian. Kemudian menatap Rihanna yang berdiri lemas di ambang pintu dengan mata yang basah, wajah pucat dan tubuh gemetar. Rihanna, tolong percaya anakku. Dia pasti punya penjelasan untuk semua ini. Ucap Joe. Namun, wanita itu seolah tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Selain dengan isak tangis. Terlalu menyakitkan. Apapun penjelasannya, tidak bisa dibenarkan dia melakukan ini, Om. Boy masih menunjuk Raffi dengan amarah tertahan. Ya, kamu benar. Tapi, setidaknya sebelum kita menghakimi berikan kesempatan bagi Raffi untuk menjelaskan apa yang terjadi, pasti ada yang tidak beres di sini. Kamu pasti tahu seperti apa, Raffi. Sepasang mata Boy terpejam dengan hela napas panjang. Mencoba mengurai ledakan emosi yang berkecamuk dalam jiwa. Kakak laki-laki mana yang tidak marah jika melihat adik perempuannya dilecehkan? Akan tetapi, akal sehatnya turut membenarkan ucapan Joe. Boy yang paling tahu seperti apa seorang Raffi Yudhistira, sosok yang telah berteman dengannya sejak kecil. Jangankan berpacaran, menyentuh atau berpandangan dengan lawan jenis yang bukan mahram saja tidak pernah ia lakukan. Astagfirullah. Boy berusaha menahan air mata yang dipicu oleh amarah. Raff, apa yang kamu lakukan pada adikku? Aku percaya kamu akan menjaganya, tapi kenapa malah melakukan ini? Mendengar pertanyaan itu, Raffi hanya bungkam. Tak ada kata dari mulutnya untuk membela diri. Joe melirik putranya penuh tanya. Sama seperti Boy, ia pun sangat marah saat ini. Namun, sebisa mungkin bersikap tetap tenang. Jika tidak, keadaan akan semakin kacau. Nak, apa yang terjadi? Kenapa kamu dan Phil bisa berada dalam situasi seperti ini? Tanya Joe. Raffi yang masih dalam keadaan bingung dan terkejut itu menghela napas. Menunduk dan tak berani menatap ayahnya. Ayah, aku rasa masalahnya berasal dari jus jeruk yang diberikan Phil. Kami minum dari gelas yang sama. Phil juga mengalami gejala yang sama seperti aku. Melalui penjelasan Raffi, Joe mencoba mengurai sebuah kesimpulan. Tidak mudah memang, namun ia harus tetap berdiri di tengah. Tidak membela putranya, tetapi tak juga memojokkan. Terlebih ia tahu keadaan Raffi sebelumnya karena mereka sempat berbicara di telepon. Oke, tenang. Pintanya kala melihat Raffi semakin gelisah. Rasa bersalah dan malu memancar dari tatapan lelaki itu. Aku minta maaf, aku tidak tahu kenapa bisa sampai sejauh ini. Aku bawa Phil ke kamarnya supaya bisa istirahat. Tapi, ujar Raffi dengan sebelah tangan terangkat menjambak rambut. Boy masih menatap tajam. Joe kembali melirik Rihanna yang belum juga berpindah dari tempatnya berdiri. Mata tertuju kepada putrinya yang terbaring tanpa busana dan hanya terbalut selimut tipis dalam keadaan tak sadarkan diri. Aku benar-benar minta maaf, Rihanna. Aku akan memastikan Raffi bertanggung jawab untuk perbuatannya. Kemungkinan ada yang sedang berusaha menjebak mereka. Mari,
kita bicara dengan kepala dingin. Joe memperhatikan situasi sekitar. Beruntung, belum ada satupun mahasiswa yang kembali dari masjid. Kita selesaikan masalah ini dengan tenang, tanpa kekerasan. Tapi, jangan di sini. Mumpung yang lain belum datang. Kasian Vio kalau kejadian ini sampai diketahui orang lain. Ucap Joe. Riana hanya mengangguk pasrah. Boy pun mendorong dada Raffi hingga lelaki itu bergerak mundur. Ia lalu mendekat ke tempat tidur dan menatap adik sepupunya dengan perasaan hancur berkeping-keping. Selimut ia tarik dan membalut tubuh Vio hingga hanya kepala yang terlihat, kemudian meraih tubuhnya dan memeluk. Mencium ubun-ubunnya. Bangun, Dek. Maafin kakak nggak bisa jaga kamu. Ia berbisik sambil mendekap tubuh lemah itu sangat erat. Papa dan ayah pasti akan kecewa karena aku gagal menjaga adik perempuanku. Imbuh lelaki itu lirih. Sedangkan Riana masih mematung di ambang pintu. Menunduk dan terisak, mengepalkan tangan di depan dada. Seluruh kekuatan tubuh seolah lenyap. Hatinya hancur berkeping-keping. Menyalahkan diri sendiri. Tak ingin keadaan semakin kacau, Joe segera keluar untuk mengambil mobil yang terparkir tak jauh dari sana, membawanya ke depan pintu villa. Demi menjaga agar tidak ada yang melihat mereka membawa Vio. Ayo, Boy. Kita harus gerak cepat sebelum yang lain datang. Kasian Vio. Ucap Joe sekali lagi. Raffi, cepat pakai baju. Tanpa menunggu, Boy segera membopong tubuh Vio, melangkah keluar kamar. Ayo, Bunda. Ucapnya. Lalu, berjalan cepat membawa Vio menuju mobil. Joe mengikuti di belakangnya. Begitu tiba di mobil, Joe membuka pintu bagian belakang, Riana lebih dulu naik untuk dan duduk dengan memangku putrinya. Kami akan langsung menyusul. Tenang, dan hati-hati di jalan. Joe menepuk bahu Boy, mengingatkan agar lebih tenang dan tidak tersulut emosi. Boy hanya mengangguk dan naik ke mobil. Sebelum melaju, ia menengok ke belakang menatap Riana yang menangis memeluk putrinya. Bunda yang sabar, ya. Kita harus kuat demi Vio. Ucapnya mengulurkan tangan, mengusap tangan wanita itu. Mobil pun melaju cepat meninggalkan villa. Sepanjang perjalanan, Riana terus membelai rambut putrinya. Mengecup kening. Maafkan Bunda, Nak. Apakah semua yang terjadi kepada kamu adalah akibat dari perbuatan jahat Bunda di masa lalu? Gumam wanita itu. Riana masih terisak-isak saat mendengar deringan ponsel dari tas miliknya. Ia yakin yang menghubunginya adalah Galih. Entah akan seperti apa reaksi lelaki itu jika tahu apa yang sedang terjadi kepada putrinya. Assalamualaikum, Mas. Ucap Riana sesaat setelah panggilan terhubung. Waalaikumsalam, sayang. Gimana? Sudah ketemu Vio? Tanya Galih masih dengan nada masih terdengar tenang. Tetapi, Riana tak lantas menjawab. Selain dengan isak tangis. Membuat Galih yakin bahwa sesuatu sedang terjadi. Ada apa? Kenapa kamu nangis? Apa terjadi sesuatu? Mas, Vio. Ia tak sanggup melanjutkan. Riana menghirup udara dalam-dalam. Menghembus perlahan. Ada apa dengan Vio? Mas, aku akan jelaskan di rumah nanti. Tolong tetap tenang. Vio sudah ada sama aku dan kami dalam perjalanan pulang. Enggak! Jelaskan dulu ada apa dengan anakku. Apa ada sesuatu yang terjadi padanya? Apa dia baik-baik saja? Aku mau bicara dengannya. Desak Galih. Insya Allah putri kita selamat. Tidak ada yang membahayakan. Hanya saja, terjadi sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan di telepon. Nanti kita bicara di rumah, ya? Tapi, sayang, setidaknya beritahu aku apa yang terjadi. Kalian di daerah mana? Aku akan menyusul. Tidak, jangan. Kami sudah dalam perjalanan pulang. Akan memakan waktu lagi kalau kamu menyusul.
tunggulah di rumah. Hembusan napas kasar dari Galih terdengar di sana. Yakin Vio baik-baik saja? Dia tidak terluka, kan? Dia tidak mengalami kecelakaan? Enggak, Mas. Karena itu tenanglah. Tunggu di rumah. Akhirnya Galih mengalah. Riana menutup panggilan dan menghela napas panjang. Kembali memeluk putrinya dalam tangis. Tak terbayangkan bagaimana suaminya nanti. Apa ia akan murka dan memukul Raffi? Apa kejadian ini akan menghancurkan persahabatan di antara mereka? Lalu, bagaimana dengan Iren? Boy, tolong hubungi papa dan mamamu. Beritahu mereka apa yang terjadi. Bunda nggak yakin bisa atasi kemarahan ayahnya Vio nanti. Setidaknya harus ada yang meredakan emosi Galih. Kalaupun Alfian marah, akan ada Aileen yang menenangkan. Boy yang fokus mengemudi itu mengangguk. Sejenak ia melirik ke belakang melalui kaca spion dan melihat mobil yang dikemudikan Joe melaju tepat di belakang mereka. Mengurangi laju berkendara, Boy mengeluarkan ponsel dan segera menghubungi sang papa. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Pak. Sahutnya lemas. Alfian yang sedang berbaring sambil menjaga Bisma itu mengernyit. Mendengar nada putranya saja, ia sudah mampu menebak bahwa sesuatu sedang terjadi. Ada apa, Nak? Pak, ada sesuatu yang terjadi di villa antara Vio dan Raffi. Ucapnya tanpa menyebut secara gamblang. Sesuatu apa? Nanti aku jelasin, Pak. Kalau bisa Papa sama Mama ke rumah Bunda. Kita bicara di sana. Aku, Bunda, Om Joe dan Raffi dalam perjalanan pulang. Oke, hati-hati, Nak. Pelan-pelan saja menyetirnya. Iya, Pak, kita ketemu di sana, ya? Belum ada kata yang terucap dari mulut Raffi sejak meninggalkan villa. Ia bersandar dengan mata terpejam, frustrasi. Seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Membuka mata sejenak, ia menatap mobil milik Boy yang melaju di depan. Ya Allah, astagfirullah. Mendesah frustrasi, ia memijat kepala yang terasa semakin berdenyut. Memikirkan akan seperti apa reaksi keluarga Darmawan yang lain. Akan seperti apa reaksi ibunya. Selain itu, fakta bahwa dirinya adalah anak penjahat seperti Bayu pasti diungkit. Bahwa ia mewarisi sifat jahat dari ayah kandungnya. Segala usaha yang ia bangun untuk lepas dari bayang-bayang ayah kandungnya akan sia-sia. Pada akhirnya, ia tetap akan dipandang sebagai anak seorang penjahat. Sejenak pandangannya tertuju kepada sang ayah yang sedang fokus mengemudi dengan earphone terpasang di telinga. Selidiki kejadian ini diam-diam dan jangan sampai ada yang tahu. Periksa anak-anak yang ada di villa dan semua kamar geledah, tapi jangan sampai ada yang tahu tentang kejadian ini. Paham? Perintahnya kepada seseorang yang sedang berbicara dengannya melalui sambungan telepon. Baik, informasi sekecil apapun laporkan segera. Imbuh Joe, lalu menutup panggilan. Kemudian menatap putranya yang tampak gelisah. Mau minum? Tawarnya sambil meraih sebotol air mineral. Raffi meraih botol tersebut dan meneguk perlahan. Apa efeknya masih berasa? Tanya Joe lagi, sambil sesekali memerhatikan mobil milik Boy yang melaju pelan. Gak seganas tadi. Sisa pusing sama berasa panas dari dalam. Tenang, nanti akan hilang dengan sendirinya. Joe melirik anak lelakinya yang menatap nanar pada jalanan. Satu tangannya mengulur mengusap bahu. Anakku, apapun penjelasanmu, ayah percaya padamu. Kamu bukanlah laki-laki bejat yang bisa memanfaatkan kelemahan perempuan. Raffi terdiam. Mata mulai mengembun. Maukah ceritakan apa yang terjadi antara kamu dan Vio? Apa kalian sudah campur? Raffi kembali bungkam. Kepalanya bersandar dengan mata terpejam. Gelisah, takut bercampur malu.